Tiga calon wakil presiden bakal adu olah argumen di seri keempat dari 5 seri debat calon presiden dan wakil presiden pada 2024. KPU memperbaiki sejumlah aturan pelaksanaan namun tak mengubah format debat. Kalau membuat target pertumbuhan bisa saja 7-8%. 3 hari lagi, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD bakal adu cerdik dalam debat keempat pemilihan presiden 2024. Ahad nanti, 21 Januari adalah pertemuan kedua antar ketiganya di podium debat Pilpres. Di pertemuan pertama, Gibran unjuk kebolehan pengetahuan dengan istilah asing yang ditujukan kepada Muhaimin dan Mahfud. Nah, untuk debat kedua, ketiganya mengaku sudah siap saling berhadapan. Muhaimin, cawapres nomor urut 1, sudah membaca ulang visi misi hingga membaca berita terkini. Ya, persiapannya seperti biasa, baca-baca visi misi, baca-baca searching berita, ya persiapan-persiapan yang seperti biasanya. Demikian juga dengan Gibran, cawapres nomor urut 2 menyatakan sudah menyiapkan semua materi. Dialog dan menyerap aspirasi dari warga. Ya, itu doang ya. Ya. Persiapan debat gimana? Persiapan debat. Sementara Mahfud, cawapres nomor urut 3 mengaku tidak menyiapkan hal khusus. Gampang, nggak usah pakai strategi. Ya biasa diskusi tapi nggak usah pakai persiapan juga, ditanya apa saja. Debat kembali digelar Komisi Pemilihan Umum di Jakarta Convention Center, seperti debat ketiga, yang menampilkan antar calon presiden pada 7 Januari lalu. Dan kembali belajar dengan evaluasi debat sebelumnya, KPU kini memperbaiki mekanisme debat. Kali ini, soal protes dan pengaduan tim sukses masing-masing calon yang diwadahi. Berkaca dari debat ketiga capres yang hingar-bingar dengan gangguan pendukung salah satu paslon terhadap lawan-lawannya, termasuk teriakan memaki salah satu calon. Termasuk juga untuk LO, ada 2 lagi LO yang nanti satu yang akan ditempatkan di bangku pendukung di belakang paslon yang jumlahnya 35 dan yang di cross dengan paslon yang jumlahnya 40 itu kita minta yaitu yang dioptimalkan sehingga bisa bersama-sama lakukan observasi forum, bisa bersama-sama langsung koordinasi. Termasuk apakah perlu ditambahkan kode-kode khusus. Nah, kalau tadi disepakati alat komunikasi, misalnya pakai handy-talkie ya. Nah, itu kadang-kadang rombongannya bisa lebih dari yang sebenarnya ya kapasitas lah. Nah, itu bagaimana pengaturannya. Makanya sebenarnya kan kita sampaikan ke masing-masing LO dan juga agar disampaikan ke tim paslon, tidak harus khawatir urusan pengawalan pribadi. Nanti pengawalan pribadi sebagian akan tetap masuk mendampingi, tapi sebagian kan bisa di luar karena posisinya memang ini acaranya KPU. Debat keempat antar cawapres menampilkan 6 tema, yakni bagaimana mengelola pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, serta pangan. Selanjutnya, tentang mengurus agraria atau pertanahan, masyarakat adat, serta desa. Kali ini panelis debat yang jumlahnya tetap 11 adalah ahli pengelolaan sumber daya alam dan agraria, yakni 3 guru besar dari 2 Institut Pertanian Bogor, yakni Arif Satria dan Haryadi Kartodiharjo, serta dari Universitas Hasanuddin, Abrar Saleng. Lalu agraria dan masyarakat adat menampilkan pegiat masyarakat adat Ruka Sombolinggi, pegiat pembaruan agraria Dewi Kartika, serta dosen Institut Teknologi Bandung atau ITB Yaki Tubagus Forkon Sofhani. Di pembahasan kehutanan dan manajemen lingkungan, ada guru besar Universitas Bengkulu Ridwan Yahya dan guru besar Universitas Diponegoro Sudharto PhD. Sementara untuk penanganan energi ada Fabi Tumiwa, ahli transisi energi, lalu Ari Sujito, dosen Universitas Gadjah Mada, dan Profesor Sulistiowati Irianto, ahli hukum Universitas Indonesia.
Sulistiowati adalah satu dari 122 dosen dan akademisi penggagas Amicus Curiae alias sahabat pengadilan di sidang terdakwa Richard Eliezer. Amicus Curiae jadi salah satu pertimbangan meringankan untuk Eliezer yang didakwa dalam pembunuhan ajudan Verdi Sambo, Brigadir Yosua Huta Barat. 3 hari jelang debat, para cawapres sudah siap bertarung, menyuguhkan argumentasi sambil saling uji gagasan di panggung debat. Tim Liputan, Kompas TV.